Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul untuk melakukan final presentation yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Yuni Apranti Kohar, dari kelas A, jurusan Akuntansi S1, di mana yang akan saya bawakan ini berkaitan dengan tema tantangan etika profesi yang dihadapi auditor dalam era globalisasi, yang merupakan em, tugas pengganti ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Farhan Dwinanda Hanisha Putra, SAKMAK. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan membahas topik-topik yang ada dalam presentasi ini, di mana terdapat dalam daftar isinya ada 5 topik yang akan dibahas secara singkat dan juga jelas. Langsung saja. Nah, sebelum melangkah lebih jauh terkait topik yang akan kita bahas, perlu juga kita ketahui bahwa dahulu apa itu auditor, di mana auditor ini adalah individu yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, lalu apa kaitannya dengan globalisasi? Nah, globalisasi ini kondisi di mana negara, budaya, dan ekonomi di seluruh dunia saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, intinya auditor memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi laporan keuangan perusahaan di tengah dunia yang semakin berkembang akibat globalisasi ini. Nah, auditor ini berperan penting karena mereka harus memahami berbagai regulasi dan praktik akuntansi yang berbeda-beda di setiap negara. Mereka juga perlu memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan transparansi dan kepercayaan. Selanjutnya, tentu saja dalam melakukan pekerjaan harus ada hal yang mengikat dan menjadi acuan untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut secara benar dan sesuai. Nah, auditor juga seperti itu. Mereka mempunyai prinsip-prinsip yang menjadi acuan mereka, seperti prinsip independensi yang mewajibkan mereka harus bebas dari pengaruh pihak manapun. Ada juga prinsip integritas yang memastikan mereka harus selalu jujur dan objektif dalam pelaporan mereka. Ada juga objektivitas yang dimana auditor ini harus bebas dari kepentingan apapun saat melakukan proses audit. Ada juga profesionalitas, di mana auditor harus dapat mengendalikan diri dari setiap tindakan yang dapat merusak reputasi dari profesinya. Ada kerahasiaan, di mana auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Ada juga dan terakhir kompetensi, di mana auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Itulah tadi prinsip yang menjadi acuannya. Nah, lalu bagaimana tantangan auditor zaman sekarang atau di era globalisasi? Pertama, perbedaan standar akuntansi. Nah, tadi kan telah disinggung bahwa globalisasi ini menghubungkan dunia luar yang lebih luas dibanding sebelumnya. Nah, perbedaan standar akuntansi ini menjadi tantangan bagi auditor karena setiap negara menerapkan standar akuntansi dan praktik audit yang berbeda-beda. Kedua, ada tekanan dari manajemen. Nah, melihat dari perkembangan zaman saat ini, kompetensi antar perusahaan pastinya semakin ketat. Nah, auditor seringkali menghadapi tekanan dari manajemen untuk menyajikan hasil audit yang terlihat menguntungkan atau terlihat laba padahal tidak seperti aslinya atau tidak sesuai dengan keadaan sebenar dari perusahaan tersebut. Nah, ketiga ada kerahasiaan informasi, di mana auditor harus memastikan bahwa informasi sensitif milik perusahaan tidak bocor, terutama dari ancaman cyber. Dan terakhir, pengaruh teknologi, di mana auditor tetap harus bersikap etis dalam penggunaan teknologi dan memastikan bahwa data yang diperolehnya itu tidak disalahgunakan. Nah, bagaimana dampak ketika auditor melanggar prinsip atau etika yang telah ditetapkan? Pastinya bisa sangat serius, baik itu bagi dirinya sendiri, perusahaan, maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, dampaknya bisa pertama, kerugian dari reputasi auditor itu sendiri, di mana pelanggaran etika dapat merusak reputasi auditor dan perusahaan yang menaungi auditor tersebut. Kedua, ada sanksi hukum, di mana auditor yang melanggar pastinya akan dikenakan denda, bisa saja juga dilakukan pencabutan lisensi auditornya atau bahkan tuntutan pidana. Dan terakhir, peningkatan kecurangan. Nah, auditor ini kan tugasnya memeriksa dan mengevaluasi serta mencegah terjadinya kecurangan. Apabila dia melanggar etika, pastinya pelanggaran yang dilakukan ini dapat berkontribusi pada budaya korupsi dan kecurangan karena jika auditor tidak melaporkannya, hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana praktik buruk dianggap biasa atau telah terrasionalisasi. Nah, bagaimana solusi atau rekomendasi yang bisa dilakukan oleh auditor di era globalisasi ini? Pertama, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Ini bisa membantu auditor untuk tetap kompeten dalam menjalankan praktik mereka secara etis. Kedua, penguatan kebijakan internal dari firma audit atau perusahaan yang diauditnya, di mana setiap perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan etika yang jelas, mencakup kode etik, prosedur pelaporan, dan konsekuensi bagi pelanggar, agar mencegah terjadinya kecurangan di masa depan. Dan terakhir, penggunaan teknologi dengan bijak, di mana
auditor ataupun perusahaan harus menggunakan atau sebaiknya menggunakan teknologi dengan cara etis. Memang benar bahwa kemajuan teknologi ini semakin pesat, termasuk penggunaan AI dan analisis data yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan saat ini. Nah, teknologi yang digunakan juga harus dipastikan aman dari ancaman cyber atau hal lainnya yang dapat merusak data atau memperburuk keadaan perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya.